Saudagar Radio, radionya Saudagar Iga. Saudagar Iga Radio, saatnya kita ikuti Iga Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar Iga Radio. Ya, Anda sedang mendengarkan Iga Kareba, program berita terkini yang menyajikan informasi singkat, padat dan jelas untuk Anda. Bersama saya Ria Iga dan berikut adalah berita utama hari ini. Bupati Baru pimpin upacara HUT Korpri ke-53. Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia yang digelar di halaman kantor Bupati Baru pada Jumat pagi. Dengan tema Korpri untuk Indonesia, acara ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Baru, para staf ahli Bupati, asisten Setda Baru, pimpinan organisasi perangkat daerah, perwakilan kantor Kemenak Baru, serta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Baru. Dalam amanatnya, Bupati Baru juga membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto, dan Presiden menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota Korpri yang selama lebih dari 5 dekade telah memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa. Presiden juga menegaskan pentingnya transformasi Korpri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menjadikannya organisasi tunggal yang menaungi seluruh ASN dan sebagai wahana penyebaran informasi program pemerintah secara profesional. Pada kesempatan tersebut, Bupati Baru juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Ustadz Haji Syahriadi Al-Bugishi, pemerintah Kabupaten Baru yang berhasil meraih juara 1 Lomba Doa Putra pada ajang Musabakoh Tilawatil Quran Korpri Nasional 7 tahun 2024 di Palangkaraya. Upacara tersebut berlangsung hikmat dengan Hasanuddin R. SPD sebagai Komandan Upacara, Andi Baso Passamula sebagai pembaca Undang-Undang 1945, serta Aziza Rahmasari yang memimpin pembacaan Panca Prasetya Korpri. Baik Saudagar, itulah tadi berita pertama, dan tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Kamu tahu nggak, kalau ikan itu kaya akan protein, asam lemak omega 3, vitamin, serta mineral. Emang kelebihannya bagi tubuh buat apa saja? Dengan mengkonsumsi ikan secara rutin, maka dapat menjaga kesehatan jantung dan otak kita. Selain itu, akan mengurangi resiko penyakit mata, serta menjaga kesehatan tulang dan sendi. Wah, ternyata banyak juga ya manfaat mengkonsumsi ikan bagi tubuh kita. Betul sekali, Bi. Makanya, proses budidaya itu menjadi sangat penting dalam menghasilkan produk perikanan budidaya yang sehat dan berkualitas. Proses budidaya harus dilakukan secara baik dengan memperhatikan berbagai aspek, salah satunya aspek kesehatan ikan dan lingkungan. Proses budidaya yang baik antara lain harus diawali dari pemilihan lokasi yang tepat, lalu penggunaan benih ikan yang berkualitas,
pemberian pakan ikan yang terdaftar di KKP, dan penggunaan obat-obatan terdaftar yang sesuai dengan peruntukannya, serta rutin melakukan monitoring penyakit ikan. Tapi Mak, sesuatu yang sehat itu kan harus diawali dari proses yang sehat juga ya? Iya, Bi. Dan saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kebijakan ekonomi biru terus berupaya mengembangkan perikanan budidaya yang ramah lingkungan dan mengedepankan aspek keseimbangan ekologi agar perikanan budidaya dapat menjadi sumber pangan berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga dan melindungi ekosistem dan lingkungan. Oh gitu ya Mak. Udah lihat proses budidaya ikan yang kurang baik belum, Bi? Jangan ya, Dek ya. Budidaya ikan yang sehat dan bertanggung jawab dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Mari wujudkan masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya baik, Saudara Ganda masih bersama kami dalam acara Iga Kareba. Ya, Bupati Baru hadiri milad ke-58 Gapembar. Bupati Baru menghadiri puncak 58 Gabungan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Baru yang berlangsung di lantai 6 Mall Pelayanan Publik Kantor Bupati Baru pada hari Sabtu 30 November 2024 malam. Acara puncak ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Baru didampingi Ketua DPRD Kabupaten Baru, Pabung Kodim 1405 Parepare, Ketua KPUD Baru, Ketua DPP Gapembar. Dalam sambutannya, Bupati Baru menyampaikan rasa bahagia dapat bersilaturahmi dengan pengurus dan para senior Gapembar. Ia juga bernostalgia mengingat masa-masa dirinya aktif sebagai anggota Gapembar. Bupati Baru juga berharap Gapembar terus berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan menjadi organisasi kader yang melahirkan individu-individu yang berkualitas. Ia juga mengajak seluruh anggota untuk bermuhasabah atas perjalanan organisasi selama 58 tahun. Bupati juga menekankan pentingnya kerja keras, wawasan keilmuan, dan keterampilan, baik soft skill maupun hard skill untuk menghadapi tantangan zaman. Acara ini turut dirangkaikan dengan penyerahan trofi kepada para pemenang Gapembar Cup yang digelar pada 15-17 November 2024. Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat daerah, pengurus IKA Gapembar, dan organisasi pemuda lainnya. Kita beralih ke berita yang kedua, Saudara. Ya, Bupati Baru sampaikan ucapan selamat kepada paslon nomor urut 3 dan persetujuan Ranperda APBD 2025. Bupati Baru menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru nomor urut 3 yang meraih suara terbanyak berdasarkan hasil quick count. Ucapan ini disampaikan saat rapat paripurna tingkat 2 DPRD Kabupaten Baru pada Sabtu 30 November 2024. Rapat paripurna ini mengusung agenda persetujuan bersama dan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Dalam sambutannya, Bupati Baru juga menekankan bahwa persetujuan Ranperda APBD 2025 merupakan bukti sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia mengapresiasi semua semangat musyawarah yang telah terjalin demi kesejahteraan masyarakat Baru. Ia juga memberikan perhatian khusus pada catatan dari Badan Anggaran DPRD, menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk memastikan program kerja berjalan sesuai target dan penuh tanggung jawab. Selain itu, Bupati juga mengapresiasi seluruh pihak yang berperan dalam menyukseskan Pilkada Kabupaten Baru yang berlangsung aman dan damai. Rapat paripurna ini dihadiri oleh Ketua DPRD Baru, para anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekda Baru, para pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, dan undangan lainnya.
Baik saudagar, itu berita yang kedua dan tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya baik saudagar, Anda masih bersama kami dalam acara IGA Kareba. Ya kita lanjut saudagar, berita yang masih dikutip dari Humas Baru. Ya, peringatan Hari Guru ke-79 tingkat Kabupaten Baru. Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh bertindak selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Guru Nasional ke-79 tingkat Kabupaten Baru November 2024 yang berlangsung di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru. Upacara yang mengusung tema Guru Hebat Indonesia Kuat ini dihadiri ribuan guru yang mengenakan batik PGRI. Dalam sambutannya, Bupati Baru membacakan pidato tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Profesor Abdul Mukti MED. Dalam pidatonya, Menteri menyampaikan 3 makna utama dari tema Hari Guru tahun ini. Pertama, penegasan arti penting kedudukan guru sebagai pendidik profesional sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, keban yang membentuk kecerdasan, keterampilan dan karakter mulia pada murid. Dan ketiga, komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru melalui berbagai program prioritas, termasuk sertifikasi dan perlindungan hukum bagi guru. Menteri juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi guru dari segala bentuk intimidasi melalui pendekatan restoratif justice. Dan di tempat yang sama, Bupati Baru juga menyerahkan sejumlah penghargaan, di antaranya yang pertama, penghargaan adopsi rapor pendidikan dan standar pelayanan minimal tuntas Pratama dari Kepala BPPMP Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah Kabupaten Baru. Yang kedua, penghargaan Empowered Education Management dari Yayasan Guru Belajar Indonesia kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru. Dan yang ketiga, penghargaan dari pemerintah Kabupaten Baru kepada Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala BPPMP Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Yayasan Guru Belajar, Ketua PGRI Kabupaten Baru, serta jajaran pendidik dan tenaga kependidikan dari berbagai satuan pendidikan se-Kabupaten Baru. Rangkaian peringatan Hari Guru Nasional ini turut dimeriahkan dengan kegiatan jalan-jalan santai dan berbagai lomba yang melibatkan guru dan siswa. Baik saudagar, itu berita yang ketiga dan tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya.
Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti, Roy. Itu nggak pantas. Bercanda kok, nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 08111-129-129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Guru, ada apa cucuku Wiroloyo? Guru, sepertinya darah saya kurang lancar. Pencernaan juga terganggu. Saya ingin membuang zat-zat yang tidak berguna lagi dalam tubuhku. Tenang cucuku, kakek punya jamu tetes Bio 7. Ini jamu tetes yang terbuat dari bahan dasar seperti jintan, temulawak, akar pinang, bunga mawar, bunga krisan, siresak, dan tebu merah. Guru, apakah saya boleh meminumnya? Jamu tetes Bio 7 ini telah melalui serangkaian uji tes bahan baku dan telah mendapatkan sertifikat untuk pengujian toksisitas oral akut. Jamu tetes Bio 7 bisa memberikan perlindungan yang maksimum, meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu proses pemulihan kesehatan. Baik guru, saya akan minum jamu tetes Bio 7 ini. Setelah itu, aku akan mencari keberadaan empu diabetes. Ingat cucuku, untuk meningkatkan stamina, vitalitas dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta sistem perlindungan. Ayo, sekarang saatnya kita berlatih lagi cucuku. Baik guru. Jamu tetes Bio 7, ramuan herbal tradisional terbuat dari bahan alam herbal yang sudah terbukti khasiatnya. Diproses secara fermentasi yang menghasilkan cairan ekstrak tetes yang sangat kaya dengan kandungan enzim, senyawa-senyawa nutrisi alami, senyawa fitokimia, sumber antioksidan, dan energi kehidupan. Jamu tetes Bio 7, double formula, double khasiatnya. Ya baik saudara, Anda masih bersama kami dalam acara IGA Kareba. Ya, berita yang dikutip dari karadia.co.id. Ya, di mana akhir pengabdian Dr. Abustan ajukan pensiun dini setelah 30 tahun berkarya di Kabupaten Baru. Dr. Insinyur Abustan yang telah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Baru mengajukan pensiun dini setelah lebih dari 30 tahun mengabdi di birokrasi pemerintah daerah pada 29 Juli 2024. Keputusan ini menandai akhir dari perjalanan panjang seorang pamong senior yang telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Baru. Dr. Abustan memulai karirnya di Kabupaten Baru pada tahun 1993. Selama lebih dari 2 dekade, beliau telah mengemban berbagai posisi strategis yang menunjukkan dedikasi dan komitmennya dalam bidang pemerintahan. Karirnya dimulai sebagai CPNS di Bapeda, Kabupaten Baru pada tahun 1993 dan pada tahun 1995 beliau diangkat menjadi Kasubag Program pada bagian pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Baru. Pada tahun 1999, Dr. Abustan diangkat menjadi Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya di Bapeda Kabupaten Baru dan awal tahun 2002 dia dipercaya menjabat sebagai Camat Kecamatan Baru, sebuah posisi yang memberi dasar kuat bagi pengalamannya dalam manajemen pemerintah lokal dan sosial kemasyarakatan. Kemudian pada akhir tahun 2003 beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, di mana ia berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa, salah satunya dengan mengembangkan program percepatan penanggulangan kemiskinan terpadu dan terintegrasi.
Selama masa jabatannya sebagai sekretaris daerah, dia juga memegang peran penting sebagai pelaksana harian Bupati Baru dari 17 hingga 26 Februari 2021, menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan mengelola pemerintah pada saat-saat kritis. Ia menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Pondok Modern Jabal Uhud, Ketua Asosiasi Kabupaten PSSI Baru, dan pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Masjid Raya Baru, menggarisbawahi komitmennya dalam memajukan kehidupan beragama dan olahraga di wilayahnya. Pensiun dini dari Dr. Abustan menandai berakhirnya sebuah era dalam birokrasi pemerintah Kabupaten Baru, dan jejak pengabdian dan dedikasinya selama 3 dekade lebih akan terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Ya baik saudagar, itulah berita yang bisa saya sampaikan di hari ini, dan terima kasih telah menyimak Iga Kareba di Iga Radio. Saya Ria Iga pamit undur diri, tetaplah bersama kami untuk berita dan program menarik lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.